Hai, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran informatika kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang strategi algoritmik dan pemrograman. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran materi ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik, dan yang kedua, siswa mampu menerapkan strategi algoritmik, dan akhirnya yang ketiga, siswa mampu mengembangkan dan menguji program. Pengertian proses pemrograman. Tahapan yaitu tahapan yang meliputi penulisan, pengujian, perbaikan atau debugging, dan pemeliharaan kode program. Atau pengertian proses pemrograman adalah proses menciptakan perangkat lunak dengan cara menulis, menguji, dan memperbaiki kode. Tujuan proses pemrograman. Tujuan dari proses pemrograman adalah untuk membuat program komputer yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemrogram. Nah, proses pemrograman melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama, menganalisis masalah atau analyzing. Yang kedua, mendesain solusi atau problem solving. Yang ketiga, mengimplementasikan solusi dengan menggunakan program atau coding. Dan selanjutnya yaitu menguji program atau testing. Baiklah, kita akan menjelaskan langkah-langkah melakukan pemrograman. Yang pertama adalah tahap menganalisis permasalahan atau analyzing. Artinya, ini adalah tahapan awal yang krusial di mana programmer mengidentifikasi dan memahami masalah yang akan diselesaikan dengan program. Contoh, tujuan program adalah untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang tiga sisi yang diberikan pengguna. Jenis segitiga yang dapat diidentifikasi adalah pertama, segitiga sama sisi jika ketiga sisi sama panjang. Kemudian segitiga sama kaki apabila dua sisi sama panjang. Dan segitiga sembarang yaitu apabila ketiga sisi berbeda panjang. Langkah proses pemrograman yang selanjutnya adalah desain algoritma atau problem solving, yaitu proses merancang solusi untuk masalah tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita mungkin menggunakan bahasa C. Contoh, yang pertama input tiga sisi segitiga A, B, dan C. Kemudian periksa apakah ketiga sisi membentuk segitiga. Nah, syaratnya A plus B plus CA plus B. Maka itu adalah C. Atau A plus C plus BA plus B. Atau B plus C lebih dari AB plus C lebih dari A. Maka jika valid, tentukan jenis segitiga. Jika A sama dengan B sama dengan C, A sama dengan B sama dengan C, maka itu merupakan segitiga sama sisi. Tapi jika A sama dengan BA sama dengan B, atau A sama dengan CA sama dengan C, atau
B sama dengan CB sama dengan C, maka itu merupakan segitiga sama kaki. Atau jika tidak ada sisi yang sama, maka disebut segitiga sembarang. Kemudian langkah selanjutnya adalah tampilkan hasil. Langkah proses pemrograman yang ketiga adalah implementasi dalam bahasa C. Di sini kita menggunakan program, kita membuat program dengan menggunakan bahasa C++. Berikut adalah kode programnya. Kita mulai di baris pertama, ada garis miring, bintang. Program untuk menentukan jenis segitiga, bintang garis miring. Artinya untuk garis miring bintang dan bintang garis miring ini artinya adalah tidak termasuk ke dalam program sehingga komputer tidak akan memproses. Selanjutnya adalah pagar include kurung buka stdio kurung tutup. Artinya di sini adalah STD itu adalah standar input output. Standar input output. Nah, include ini harus untuk menghasilkan atau untuk mengaktifkan library pada bahasa C, di mana stdio itu merupakan standar input output. Jika tidak dituliskan, maka bahasa C tidak bisa diinput atau tidak bisa memberikan output. Selanjutnya itu adalah in main kurung buka kurung tutup. Ini adalah untuk mengembalikan nilai awal. Kemudian ada kurung kurawal buka itu merupakan awal pembuatan program. Nanti di barisan terakhir, di baris ke-18 itu ada kurung kurawal tutup. Itu merupakan akhir dari program. Selanjutnya adalah in A, B, C. Ini maksudnya adalah untuk mengenalkan membuat variabel A, B, C yang berjenis integer. int itu adalah integer. Selanjutnya adalah scanf kurung buka dan seterusnya sampai kurung tutup titik koma. Nah, itu adalah perintah untuk meminta masukan. Bahasa C itu akan minta masukan sebanyak 3 kali. Ketika dijalankan program ini dan pengguna jika memasukkan 3 kali bilangan bulat 1 sampai dengan 1000, maka angka 1 akan ditampung di variabel A. Kemudian angka 2 akan ditampung di variabel B. Dan selanjutnya angka 3 akan ditampung di variabel C. Sedangkan titik koma itu merupakan akhir perintah. Kemudian if itu jika kurung buka A plus sama A lebih dari sama dengan B plus C kurung tutup tanda garis 2 itu adalah atau kurung buka B lebih dari sama dengan A plus C kurung tutup atau garis 2 adalah atau kurung buka C lebih dari sama dengan A plus B kurung tutup, maka printlah, cetaklah, bukan segitiga. Else, jika tidak seperti itu, if, maka kurung buka A sama dengan B kurung tutup dan kurung buka B sama dengan C kurung tutup. Maka print, cetaklah segitiga sama sisi. Else if,
Jika tidak seperti itu, maka kurung buka A sama dengan B atau kurung buka B sama dengan C, kurung tutup, atau kurung buka A sama dengan C, kurung tutup. Maka printlah, cetaklah segitiga sama kaki. Else, jika tidak seperti itu, print, maka printlah, cetaklah segitiga sembarang. Titik koma itu adalah akhir dari perintah. Return O, ini akan mengembalikan ke variabel awal. Kurung kurawal tutup itu artinya akhir dari program. Langkah selanjutnya adalah pengujian atau testing. Pengujian adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa suatu program komputer berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan bebas dari kesalahan atau cacat. Contoh, input A. Jika input A sama dengan 5, B 5, dan C sama dengan 5, maka output yang diharapkan adalah segitiga sama sisi. Jika input A sama dengan 5 dan B sama dengan 4, lalu C sama dengan 5, maka outputnya adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya, jika input A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, kemudian C sama dengan 5, maka outputnya adalah segitiga sembarang. Dan jika input A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3, maka outputnya adalah ketiga sisi tidak membentuk segitiga, artinya bukan segitiga. Nah, kita sampai kepada akhir materi, yaitu keempat tahapan langkah-langkah proses pemrograman itu seringkali tidak bisa dilakukan hanya satu kali, tapi bisa berkali-kali, sehingga membentuk suatu siklus pemrograman. Nah, di sini ada gambarnya, gambar atau bagan siklus pemrograman. Dalam bagan ini, yang pertama itu adalah mulai, kemudian dilanjutkan ke bawah menganalisis permasalahan, selanjutnya dilanjutkan ke kiri bawah itu adalah mendesain solusi, selanjutnya mengimplementasikan kode program, dilanjutkan dengan menguji program. Ketika menguji program, ternyata ada kesalahan atau ada cacat atau ada perbaikan, maka prosesnya diulang lagi dari awal. Dari menganalisis permasalahan, mendesain solusi, mengimplementasikan kode program, sampai kepada pengujian program. Dan begitu seterusnya sampai ketika kita menguji program dan ternyata program itu sudah oke, sudah sesuai seperti yang diharapkan, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat lagi, tapi benar-benar sudah sesuai seperti yang diinginkan oleh si programmer, maka masuk ke tahapan berikutnya, yaitu program bisa dipakai. Kalau program sudah dipakai, maka program selesai. Demikian materi kita untuk proses pemrograman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.